Di dalam video ini saya telah membaca buku 100 tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Jika kita pahami, dahulu kala beliau adalah seorang yang hidup bukan bersama kalangan Muhammadiyah. Kemudian dia setelah bertemu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan berbicara semalam suntuk, barulah beliau meletakkan cara beragamanya, cara perjuangannya melalui Muhammadiyah, yaitu dengan prinsip yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, memberantas semua TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Beliau sebelumnya bukan dari kalangan orang-orang yang pada saat itu digelari Wahabi, tetapi dakwah-dakwah beliau, jika kita bandingkan, jika kita cerna, kita pahami secara mendalam, dakwah-dakwah Kiai Haji Mas Mansur ini adalah sama dengan gerakan-gerakan yang digelari Wahabi di zaman ini. Saksikan bagaimana biografi beliau, perjuangan beliau, dan ide beliau dalam memperjuangkan, memperkuat majelis tarjih Muhammadiyah yang sebelumnya telah diusulkan, diciptakan atau dipelopori oleh Kiai Haji Ibrahim, salah satu tokoh ketiga, tokoh kedua yang menjadi ketua Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah Kiai Haji Mas Mansur. Berikut audiobooknya yang ditulis di dalam buku 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Yang risalah dan kitab beliau adalah bagaimana agama ini jauh dari kesyirikan. Di dalam buku ini ditulis karangan-karangan kitab beliau, kitab sebagaimana yang berdakwah memberantas TBC. Saksikan audiobook ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah bacaan buku yang berjudul 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Memasuki tokoh yang keempat ini adalah Kiai Haji Mas Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Tokoh keempat yaitu Kiai Haji. Tokoh kelima yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Ketertarikan Haji Mas Mansur terhadap Muhammadiyah bermula dari seringnya beliau mengikuti pengajian dan atau tabligh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Surabaya. Suatu ketika Kiai Dahlan dipersilahkan menginap di rumah Mas Mansur dan dimintai mengisi pengajian di Masjid Taqwa di sebelah Kiai Haji Mas Mansur. Hadir pula dalam pengajian itu pemuda Soekarno yang kelak menjadi Presiden RI pertama. Setelah pengajian selesai, terjadilah pembicaraan serius semalam suntuk antara
Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur, putra Madura, kelahiran 25 Juni 1896 ini, mula-mula memperoleh pendidikan agama Islam di pesantren Sidoresmo dan pesantren Demangan, Madura. Putra dari pasangan suami istri Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki dan Raudoh ini bergabung dengan Muhammadiyah pada tahun 1921. Ayahnya seorang ahli agama yang terkenal di Jawa Timur dan Madura dari pesantren Sidoresmi, Surabaya. Ibunya seorang wanita kaya raya. Sebutan Mas yang disandang oleh Kiai Haji Mas Mansur dan ayahnya, yakni Kiai Mas Ahmad Marzuki, merupakan sebutan dan identitas dari keturunan ulama besar di daerah tempat kelahirannya saat itu. Sejak kecil, tanda-tanda kepemimpinan Mas Mansur sudah kelihatan. Mansur kecil suka bermain peran seperti guru. Mansur mengumpulkan bantal-bantal diatur sedemikian rupa bagaikan santri-santrinya yang sedang mengaji dan asyik mendengarkan pelajaran dari kiainya. Di situ Mansur berperan sebagai ustadz, berbicara dan seolah-olah memberi pelajaran kepada para santri. Pada usia 12 tahun, Mas Mansur telah belajar dan menetap di Mekah dalam 2 tahun. Kemudian selama 2 tahun beliau belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sekembalinya dari pengembaraan ilmu agama Islam dari Timur Tengah, beliau menikah pada tahun 1916 dengan Hajah Siti Zakiyah, putri dari Haji Arif yang masih tetangga. Ketertarikan Haji Mas Mansur terhadap Muhammadiyah bermula dari seringnya beliau mengikuti pengajian atau tabligh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Surabaya. Suatu ketika Kiai Dahlan dipersilahkan menginap di rumah Mas Mansur. Kiai Ahmad Dahlan diminta mengisi pengajian di Masjid Taqwa di sebelah rumah beliau. Turut hadir dalam pengajian itu pemuda Soekarno yang kelak menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Setelah pengajian selesai, terjadilah pembicaraan serius semalaman semalam suntuk antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur. Pembicaraan akhirnya mengerucut pada kemungkinan pendirian Muhammadiyah di Surabaya, dan akhirnya Kiai Haji Mas Mansur pun masuk menjadi anggota Muhammadiyah cabang Muhammadiyah di Surabaya pada tahun 1921 dengan pengurus Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketuanya dan dibantu oleh Haji Ansori Rawi, Haji Ali Ismail dan Kiai Usman. Pada Kongres ke-26 Muhammadiyah bulan Oktober 1937, beliau mendapat amanah untuk menjadi Ketua Umum Muhammadiyah periode 1937 sampai 1943. Pada kongres ini, Mas Mansur mengusulkan kepada sidang agar dalam Persyarikatan Muhammadiyah dibentuk lembaga atau majelis ulama yang membahas berbagai persoalan agama, antara lain untuk menjaga dan memelihara kemurnian agama Islam dari berbagai usaha penyimpangan. Usulan tersebut didasari pada pemikiran dan kekhawatiran akan timbulnya perpecahan, terutama di kalangan ulama Muhammadiyah karena adanya perbedaan pemahaman dan pendapat dalam masalah hukum Islam yang merimbas kepada perpecahan di kalangan warga Muhammadiyah. Selain itu, dikhawatirkan pula munculnya penyelewengan dari batas-batas hukum agama karena didorong keinginan untuk mengejar kebesaran organisasi dengan melupakan inti pokok dan jiwa ajaran Islam. Usul Mas Mansur ini mendapatkan respon yang bagus dari para muktamirin, sehingga kemudian dibentuklah majelis tarjih. Pada kepemimpinan beliau inilah gerakan Muhammadiyah memiliki roh yang kuat dengan pengaktifan kegiatan majelis tarjih yang kemudian menghasilkan rumusan tentang masail al-khamsah, masalah 5 yang meliputi hakikat dunia, agama, qiyas sabilillah dan ibadah. Ada pengajian
Usulan tersebut didasari pada pemikiran dan dikhawatirkan akan timbulnya perpecahan, terutama di kalangan ulama Muhammadiyah, karena adanya perbedaan pemahaman dan pendapat dalam masalah hukum Islam yang berimbas kepada perpecahan di kalangan warga Muhammadiyah. Selain itu dikhawatirkan pula munculnya penyelewengan dari batas-batas hukum agama karena didorong keinginan untuk mengejar kebebasan organisasi dengan melupakan inti pokok dan jiwa ajaran Islam. Usul Mas Mansur ini mendapatkan respon yang bagus dari para muktamirin, sehingga kemudian dibentuklah Majelis Tarjih. Pada kepemimpinan beliau inilah gerakan Muhammadiyah memiliki roh yang kuat dengan pengaktifan kegiatan Majelis Tarjih yang kemudian menghasilkan rumusan tentang Masail al-Khamsah, yaitu masalah 5 yang meliputi hakikat dunia, agama, qiyas, sabilillah, dan ibadah. Ada pengajian malam Selasa PP Muhammadiyah yang diselenggarakan di Gedung Aisyah Kauman. Pengajian ini sangat masyhur. Jenderal Sudirman sering mengikuti pengajian ini jika beliau berada di Yogyakarta. Mas Mansur sering menyampaikan ceramahnya di sini. Materi-materi beliau dikumpulkan dan dikaji ulang serta dirumuskan oleh para pimpinan Muhammadiyah untuk dijadikan sebagai pegangan dalam menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah. Rumusan itu melahirkan sebuah pedoman Muhammadiyah yang kemudian dikenal sebagai Langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940. Karena berisi 12 pasal, maka sering disebut Langkah 12 Kiai Haji Mas Mansur. Selain aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, beliau juga aktif dalam pergerakan politik dan kemasyarakatan. Mas Mansur masuk Syarikat Islam yang dipimpin oleh Haji Omar Syahid Cokro Aminoto. Keaktifan dan perhatian beliau dalam kancah partai politik menarik para anggota dan pimpinan Syarikat Islam, sehingga akhirnya Mas Mansur diangkat menjadi penasehat pengurus besar Syarikat Islam. Beliau juga pernah aktif di Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Partai Islam Indonesia PII, dan Gabungan Politik Indonesia GAPI, dan Partai Masyumi. Beliau juga terlibat langsung dengan pergerakan kemerdekaan. Begitu besar jasa Mas Mansur pada negara, maka beliau mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra tingkat 2 dan gelar Pahlawan Nasional dengan surat keputusan Presiden RI nomor 162 tahun 1964 tanggal 26 Juni 1965. Penerbitan untuk pengembangan dakwah Islam yang lebih luas dan efektif perlu dilakukan dakwah melalui tulisan dan penerbitan. Maka Mas Mansur menerbitkan surat kabar berbahasa Jawa huruf Arab pegon bernama Jinen yang terbit 2 bulan sekali. Selain itu diterbitkan majalah Suara Santri. Melalui 2 media ini, Haji Mas Mansur menulis berbagai artikel yang membahas tentang kemusyrikan dan kemunafikan. Selain itu, Mas Mansur pernah menjadi redaktur dan aktif menulis di beberapa media cetak. Beliau pernah menjadi redaktur majalah Kawan Kita Yang Tulus yang menulis pada majalah Siaran dan Keuntungan Surabaya, Penganjur dan Islam Bergerak Yogyakarta, Panji Islam dan Pedoman Masyarakat Medan, dan majalah Adil di Solo. Buku-buku karya beliau antara lain Hadis Nabawiyah, Syarat Sahnya Nikah, Risalah Tauhid Syirik, dan Adab Al-Bahts wa Al-Munadoroh. Tokoh penggerak Muhammadiyah ini wafat pada tanggal 24 April 1946 di Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Sebelumnya, Mas Mansur ditahan oleh Belanda dan sekutu ketika berpuasa dan tangannya diikat. Rumahnya digeledah dan diobrak-abrik. Nica membujuknya agar Mas Mansur mau berbicara di radio Amacab milik tentara sekutu untuk menghentikan perlawanan arek-arek Surabaya saat itu. Maka sebagai imbalannya beliau akan dibebaskan.
Kalau tidak, Mas Mansur diancam dengan hukuman berat. Mas Mansur dengan tegas menolak tawaran itu. Mas Mansur dikeluarkan dari tahanan itu dalam kondisi lemah. Namun demikian penjajah masih mencurigai gerak-gerik Mas Mansur. Beliau ditangkap untuk kedua kalinya. Keadaan ini membuat kondisi Mas Mansur semakin lemah. Dalam kondisi lemah ini beliau dilarikan ke rumah sakit Darmo dan beliau akhirnya menghembuskan nafas tanpa ditunggui istri, anak maupun keluarga lainnya. Demikianlah riwayat hidup dan perjuangan dari Kiai Haji Mas Mansur, salah satu ulama kiai yang pada saat itu bergabung dengan Muhammadiyah untuk mendekatkan syariat-syariat Islam dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau di buku ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.